Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas materi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, apa sih keseimbangan pasar itu ya? Jadi keseimbangan pasar itu adalah bertemunya antara permintaan dan penawaran pada satu titik. Oke, pada satu titik ya. Nanti di istilah ekonomi kita kenal dengan istilah equilibrium, gitu ya. Nanti ada istilah titik E. Atau lebih mendalam kita definisikan harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual ataupun yang dikonsumsi. Oke, kalau kita dalam istilah matematika, oke, secara matematis dan grafis akan menjadi seperti berikut ini ya. Jadi permintaan sama dengan penawaran, atau dalam istilah ekonomi demand sama dengan supply. Kalau dalam fungsi QD sama dengan QS sama dengan QE. Jadi Q demand sama dengan Q supply, kemudian Q equilibrium. Untuk harga juga begitu. Jadi harga, price-nya, harga permintaan PD sama dengan PS, kemudian sama dengan PE. Atau kalau dalam kurva bentuknya begini ya. Jadi untuk ruas vertikal itu melambangkan harga ya, price. Kemudian untuk lambang horizontal, untuk ruas horizontal kita lambangkan dengan Q, quantity atau jumlah barangnya. Nah, ini kurva keseimbangan ketemu di mana? Di sini, equilibrium, titik E, gitu ya. Jadi antara supply dan demand ketemunya di sini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya, oke, kita main ilustrasi aja ya, supaya menarik. Kita ilustrasikan harga semangkuk bakso, gitu ya, bakso. Oke, di sini ketika harga bakso itu 12.000, jumlah yang diminta 120 mangkuk. Sementara yang ditawarkan itu 200 mangkuk. Jadi kalau di sini sifat interaksinya ada kelebihan penawaran. Oke, kemudian yang kedua, harga per mangkuk semisal menjadi 14.000, maka jumlah yang diminta 140 mangkuk, sementara jumlah yang ditawarkan turun menjadi 180 mangkuk. Di sini masih sifat interaksinya masih ada kelebihan ya, kelebihan penawaran. Nah, ketika harga 16.000, jumlah yang diminta 160 mangkuk, sementara yang ditawarkan juga sama, 160 mangkuk. Nah, inilah sifat interaksinya, namanya keseimbangan pasar. Atau tadi ketemu di titik E itu tadi ya, equilibrium tadi itu di sini. Jadi ketika PD sama dengan PQ PS gitu ya. Ketika PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS-nya. Oke, itu sedikit ilustrasi saja ya. Sampai di sini kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan kepada contoh soal. Oke. Ada contoh soal, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan min P plus 100 dan QS-nya P min 10. Diketahui ada subsidi sebesar Rp4 per unit, kemudian pajak sebesar Rp6 per unit. Nah, pertanyaannya, harga dan output sebelum pajak atau sebelum subsidi? Kemudian pertanyaan kedua, harga dan output sesudah ada subsidi.
Kemudian pertanyaan terakhir, harga dan output sesudah ada pajak. Oke, bagaimana pembahasan ini? Sekarang kita mulai dengan hitung-hitungan. Oke, dari contoh soal yang tadi kita coba kerjakan ya. Untuk pertanyaan pertama, jadi ditanyakan keseimbangan sebelum subsidi atau sebelum pajak. Oke, berarti kita ke rumus yang pertama, QS sama dengan QD. Oke ya. Jadi kalau QS-nya sama dengan P min 10, kemudian kalau QD-nya min P plus 100. Kita masukkan pada fungsinya. Jadi P min 10 sama dengan min P plus 100. Karena P pindah ruas, oke, kalian bisa menggunakan logika matematikanya ya. Pindah ruas menjadi 2P sama dengan 110. Sehingga nanti ketemu hasilnya P sama dengan 55. Oke, jadi harga sebelum subsidi, harga keseimbangan di sini ya, yaitu ketemu P sama dengan 55. Oke, sekarang Q-nya, kuantitas atau jumlah barangnya berapa? Tinggal kita masukkan pada rumus ya. Jadi misal kita ambil QS-nya di sini ya. Jadi QS sama dengan P min 10, kita masukkan P-nya 55 dikurangi 10, sehingga ketemu Q-nya sama dengan 45. Oke, jadi keseimbangan pertama, harga dan Q-nya yaitu harga sebesar 55, kemudian Q-nya 45. Oke, itu jawaban dari pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, harga dan output sesudah ada subsidi. Oke, mirip dengan cara yang pertama tadi ya. Hanya saja karena ada istilah subsidi. Nah, subsidi itu berpengaruh kepada fungsi penawaran. Jadi di sini QS-nya berapa, QS aksennya atau QS setelah ada subsidi, maka kita hitung dulu ya. QS aksen sama dengan P min 10 sini ya. Karena ada subsidi, maka ditambah 4 atau ditambah besar subsidinya berapa ya. Sehingga nanti diketahui QS aksennya menjadi P min 6. Ini QS aksen. Oke, dari sini bisa dipahami. Jika sudah, kita lanjutkan. QS aksen ya, sama dengan QD. Karena harus seimbang ya, maka QS aksennya sama dengan QD. Maka QS yang baru tadi, QS yang sudah dipengaruhi subsidi atau P min 6 sama dengan min P plus 100. Kita gunakan lagi logika matematika kita tadi, sehingga menjadi 2P sama dengan 106. P sama dengan 106 dibagi 2 ya. Ketemu hasil akhirnya adalah P53. Berikutnya Q, maka Q-nya kita menggunakan QS aksen misalnya. Kita masukkan ke situ. QS aksen menjadi P min 6. Tinggal kita masukkan, tadi hasil dari P-nya itu berapa? Yaitu 53 dikurangi 6. Ketemu hasil akhirnya adalah 47. Oke, jadi harga dan output sesudah ada subsidi menjadi P-nya 53, kemudian Q-nya 47. Oke, kalian perlu berhati-hati ya dalam, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada istilah ujian nasional, tapi di tahun-tahun sebelumnya kadang ada soal itu yang ditanyakan harga keseimbangannya, kita menggunakan logika matematika, maka X, Y gitu ya. Di ekonomi itu kan begini ya. Jadi ini sisi vertikal, ini P, ini Q. Kalau di matematika ini X, ini X, ini Y gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah kalian harus menyebutkan Q
P. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pertanyaan ketiga. Harga dan output sesudah adanya pajak. Kita ketahui tadi pajaknya, taksnya ada atau 6 ya. Taksnya Rp6 per unit. Maka kita masukkan. Nah, sama subsidi dan pajak itu mempengaruhi fungsi penawaran. Maka kita cari dulu QS aksennya. QS kita ketahui P-10. QS aksennya menjadi P-10 atau P dikurangi 10, kita masukkan pajaknya dikurangi 6, sehingga menjadi QS aksennya atau Q setelah ada pajak menjadi P-16. Oke, kalau sudah kita ketahui QS aksen atau Q setelah pajak, kita masukkan kepada rumus seperti yang pertama. QS aksen sama dengan QD. QS aksennya P-16 sama dengan min P plus 100. Kemudian hasilnya 2P sama dengan 116, sehingga hasil akhirnya adalah P58 atau 116 dibagi 2. Oke, ini ya. Setelah diketahui P-nya, maka kita mencari Q-nya. Outputnya tadi setelah ada pajak, kita masukkan kepada QS aksen di sini ya. Oke, QS aksennya P-16. Hati-hati, kalian jangan sampai keliru kepada Q yang pertama tadi, QS P-10. Nah, tapi sekarang kita kalau kalian ingin memasukkan rumus berikutnya, berarti harus menggunakan QS aksen atau Q setelah pajak menjadi P-16. Kita masukkan P-nya 58 dikurangi 16. Hasil akhirnya menjadi 42. Jadi harga dan output sesudah pajak, yaitu P-nya harganya 58 dan Q-nya 42. Kalian bisa bandingkan di sini ya. Yang pertama, sebelum ada subsidi dan pajak harganya 55, sedangkan jumlah barangnya itu 45. Namun setelah ada subsidi, harganya turun menjadi 53. Kemudian jumlah barangnya juga mengalami kenaikan menjadi 47. Dari awalnya 45 menjadi 47. Bagaimana ketika ada pajak? Ternyata juga berubah. Harganya naik menjadi 58. Kemudian jumlah barangnya turun menjadi 42. Oke, mungkin itu ya untuk pembelajaran kita kali ini tentang materi keseimbangan pasar. Oke, mungkin bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.